Menentukan ide pokok teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi menentukan ide pokok teks, yaitu pokok pikiran atau pikiran utama atau topik utama atau gagasan utama. Ide pokok atau gagasan pokok adalah pokok persoalan yang menjadi inti pembahasan sebuah paragraf. Ide pokok biasanya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Ide pokok dalam paragraf dijelaskan oleh ide-ide penjelas. Satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok, sedangkan ide penjelas bisa lebih dari satu. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama, dan ide penjelas terdapat dalam kalimat penjelas. Dengan demikian, dalam paragraf terdapat ide pokok dan ide penjelas. Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok? Langkah menentukan ide pokok teks adalah sebagai berikut. 1. Temukan kalimat utama. Ingat, kalimat utama bisa di awal atau di akhir paragraf. 2. Tentukan intinya. Baiklah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Ini adalah contoh paragraf. Kita dapat mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara. Kita bisa menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan seperti sepeda. Kita juga bisa mencegah pembuangan limbah di sungai. Kita juga bisa mencegah pembuangan sampah yang sulit terurai. Kita bisa melakukan daur ulang pada sampah yang sulit terurai. Dapat dilihat di sini, ada kalimat utama adalah di awal paragraf, yaitu kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara. Maka cara pertama tadi ini, tentukan kalimat utama, ini sudah kita tentukan. Sekarang langkah yang kedua yaitu tentukan intinya. Pada kalimat kita bisa mencegah terjadinya polusi dengan berbagai cara, ini bisa kita ambil intinya. Intinya adalah cara mencegah polusi. Jadi kalimat ini intinya berisi bagaimana cara mencegah polusi. Dan bagaimana caranya itu dijelaskan di kalimat-kalimat berikutnya yang berupa kalimat penjelas. Jadi ide pokok teks tersebut adalah cara mencegah polusi. Baiklah, kita lanjutkan ke contoh dalam soal ujian. 1. Mari kita senantiasa untuk membiasakan gerakan 5M. Memakai masker setiap bepergian, mencuci tangan dan menjaga jarak dimanapun berada, serta membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah A. Tertib memakai masker, B. Menghindari kerumunan, C. Menjaga jarak berbicara, dan 5. Membiasakan gerakan 5M. Di sini jelas ya bahwa kalimat utamanya ada di awal, yaitu mari kita senantiasa untuk membiasakan gerakan 5M, di mana ini adalah supaya kita membiasakan gerakan 5M. Dan bagaimana gerakan 5M itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas pada kalimat berikutnya. Kita tinggal menentukan ide pokoknya dengan mencari inti atau menentukan inti dari kalimat pertama ini. Inti dari kalimat pertama ini yang paling cocok adalah ini. D. Membiasakan gerakan 5M. Di sini tertulis membiasakan gerakan 5M. Kita lanjutkan ke soal 2. Fungsi televisi begitu beragam, tergantung pada penontonnya. Ada yang memanfaatkan sebagai sumber informasi,
Ada pula yang memanfaatkan sebagai media edukasi dan hiburan. Namun, ada yang memanfaatkan televisi sebagai alat kontrol sosial. Memang, televisi merupakan media telekomunikasi yang banyak manfaatnya. Ide pokok paragraf di atas adalah A. Beragam fungsi televisi, B. Televisi banyak manfaatnya, C. Televisi sebagai media informasi, dan D. Manfaat televisi sebagai media edukasi dan hiburan. Di sini dapat disimpulkan bahwa kalimat utamanya itu di akhir paragraf. Seperti sebuah kesimpulan, ya, ini ada kata memang televisi merupakan media telekomunikasi yang banyak manfaatnya. Sehingga kita ambil inti dari paragraf ini, yang cocok adalah televisi banyak manfaatnya. Di sini ada, ya, televisi, kemudian di sini banyak manfaatnya. Kita lanjutkan ke nomor 3. Kita lanjutkan nomor 3. Jahe memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Jahe yang ditambah madu dapat meringankan sakit kepala. Untuk mengobati radang tenggorokan, kita dapat memanfaatkan jahe ditambah air garam. Selain itu, kita dapat mengobati memar dengan memanfaatkan jahe ditambah sedikit tomat. Ide pokok paragraf tersebut adalah, dapat kita lihat di sini bahwa di kalimat pertama, jahe memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Ini adalah kalimat utama karena masih dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Jadi, ide pokok tersebut yang cocok adalah A. Beberapa manfaat jahe bagi kesehatan, ya. Di sini tertulis juga beberapa manfaat jahe bagi kesehatan. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor 4. Pertunjukan kesenian wayang kulit tradisional melibatkan peran dalang, sinden, dan niaga. Dalang adalah orang yang paling berperan dalam memainkan wayang kulit. Sinden adalah orang yang menyanyikan lagu untuk mengiringi wayang. Niaga adalah orang yang memainkan gamelan dalam pertunjukan wayang. Ide pokok paragraf tersebut adalah, di sini disebutkan bahwa pada kalimat pertama, pertunjukan kesenian wayang kulit tradisional melibatkan peran dalang, sinden, dan niaga. Dan baru dijelaskan lagi dalang itu perannya paling berperan dalam memainkan wayang kulit, dan seterusnya. Maka ide pokok paragraf tersebut yang paling cocok di sini adalah D, yaitu peran dalang, sinden, dan niaga. Kita lanjutkan ke nomor 5. Sabun dapat membunuh virus COVID-19. Komponen utama sabun adalah surfatan seperti sodium lauril sulfat, sodium dodecyl sulfat, sodium palmat, dan lain-lain. Komponen surfatan dari sabun mengikat diri dengan komponen protein dan lipid dari virus. Surfaktan memutus rangkaian partikel virus, mengurai proteinnya sehingga menyebabkan seluruh komponen virus pecah. Dengan demikian, virus COVID-19 menjadi rusak dan tidak bisa menginfeksi manusia. Ide pokok paragraf tersebut adalah, perhatikan, ini di kalimat pertama disebutkan sabun dapat membunuh virus COVID-19. Maka di sini yang paling tepat adalah A. Sabun membunuh virus. Kenapa ini yang paling tepat? Karena kalau B, sabun mengandung surfaktan dan sodium. Ini di sini lebih ke penjelasan. Kemudian kalau C, surfaktan dan sodium memutus, mengurai, dan mencegah komponen virus. Ini juga penjelasan lagi. Sedangkan virus yang sudah rusak tidak dapat menginfeksi manusia. Ini juga penjelas. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, subscribe. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.